kegunaan trendline dan fungsinya tuh harus tahu trennya dulu, baru kita pasang trendline-nya, garis trendline-nya gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu sehat ya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, seperti biasa belajar trading dan belajar menganalisa ya. Oke, langsung saja. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang kegunaan trendline dan fungsinya ya. Sebelum kita memasang trendline-nya, kita analisa dulu. Untuk 1 menitnya sekarang lagi keadaan turun ya teman-teman. Kita geser ke 5 menit juga sama, kondisi harga lagi turun. Di 15 menit kondisi harga naik, tapi sekarang harga lagi turun juga sama ya. 30 juga sama, keadaan harga lagi turun ya. Candle merah yang berjalan ya teman-teman ya. Untuk jatuh jam juga sama, kondisinya lagi merah, artinya ada kondisi pasar sekarang udah ada area supportnya ya teman-teman, yang mana supportnya masih dominan, belum di breakout sepenuhnya ya. Untuk tren besarnya kecenderungan harga lagi turun ya. Oke, sudah ketahuan di sini harga sudah beranjak turun ya, atau tren besarnya juga kondisinya turun ya teman-teman ya. Kita tarik kegunaan trendline-nya atau fungsinya untuk mengukur kekuatan harga ya, yang mana harga itu akan berhenti di area trendline atau akan menembus area trendline ya teman-teman ya. Untuk saat ini harga lagi kondisi turun atau merah, tapi di bawah ada support, yang mana support itu belum sepenuhnya di breakout ya teman-teman ya. Oke, kita akan balik lagi ke TF-TF yang lebih rendah. Oke, kita geser lagi 15, 5 menit dan 1 menit ya. Oke, kondisi 1 menit posisinya sekarang sudah cukup jauh turun ke bawah ya, mengikuti harga yang lagi kondisinya turun. Oke, kalau kita lihat historinya, posisi harga ya yang telah berjalan, dia lagi sideways tapi turun ya teman-teman ya. Sideways tapi turun ya. Intinya kalau kita perhatikan di TF1 jamnya ya, TF1 jamnya kondisi pasar yang jelas trennya kuat turun ya, yang jelas trennya kuat turun ya teman-teman ya. Jadi yang harus kita lakukan, yang harus kita perhatikan itu area resisten ya, atau area trendline yang nggak bisa di breakout gitu loh, atau posisi trendline harga masih di bawah area trendline gitu ya, belum bisa membreakout area trendline-nya. Tadi di 1 jam udah jelas kelihatan bahwa harga belum sanggup membreakout area trendline-nya ya. Makanya kita hanya butuh
area resisten yang lahir kembali ya. Kayak di sini sudah posisi harga lagi di area resisten ya teman-teman ya, di area resisten, di area sini ya harga ya. Jadi kecenderungan ada sedikit naik turun ya, atau konsolidasi kecil untuk 1 menitnya ya. Kita akan tunggu kegunaan untuk trendline-nya ya. Kita pasang trendline-nya. Kalau kita perhatikan di sini trendline-nya mengarah ke bawah. Untuk harganya dia lagi sideways turun ya. Artinya di sini kita hanya tinggal nunggu dia naik baru kita sell gitu ya teman-teman ya. Di sini harga sudah mulai mau menyentuh area trendline. Ya, sudah menyentuh area trendline. Kita hanya tinggal menunggu posisi harga yang kedepannya nanti, apakah dia benar-benar breakout daripada trendline atau malah dia berbalik ya. Kita hanya perlu menunggu posisi harga ini sampai kemana kekuatannya, apakah sampai ke sini ya, apakah cukup sampai di area resisten ini gitu loh. Karena di sini area resisten yang cukup kuat, yang mana resisten 2 ini nggak bisa harga berikutnya malah dia terjun ke bawah. Nah, oke, di sini sudah kelihatan teman-teman ya. Saya akan open posisi 3 menit ke bawah ya. Kenapa saya open posisi 3 menit ke bawah? Yang artinya kalau kita perhatikan di sini area resistennya itu harga yang ini ada dorongan kuat di area trendline ini teman-teman ya. Kalau kita tarik trendline ini dia ada dorongan, begitu dia mau, sebenarnya dia mau mencoba ya, udah hampir lebih dia daripada trendline ini ya teman-teman ya, hampir lebih daripada trendline ini. Tapi di sini tidak mampu dia membuat harga itu lebih tinggi di atas area resisten ini atau di atas trendline ini. Kalau dilihat dari histori dia turun ya teman-teman ya, setelah menyentuh area trendline ini. Makanya saya open posisi 3 menit untuk mengukur durasi kekuatan harga masih sanggup enggak dia turun ke bawah setelah dia menyentuh area trendline gitu ya. Karena dukungan dari histori ya teman-teman ya, histori ini yang membuat saya open posisi sell ya. Dan terus dukungan dari ini ya teman-teman ya, dari tren yang kuat turun ya teman-teman, tren yang kuat turun. Kalau kita tarik dari sini, nah itu kan udah menyentuh trendline ya teman-teman ya, harganya setidaknya dia sudah menyentuh ya. Oke, saya geser lagi biar lebih jelas di 1 menitnya. Oke, kita tunggu ya, kita buktikan fungsi dan kegunaan trendline ya. Itu pun harus teman-teman harus tahu ya kondisi tren yang sedang terjadi di TF-TF besarnya. Jangan naruh garis trendline tapi tidak tahu trennya, nanti teman-teman bisa kejebak. Jadi kegunaan trendline dan fungsinya tuh harus tahu trennya dulu, baru kita pasang trendline-nya, garis trendline-nya gitu loh. Nah, kalau di sini kan sudah jelas ya. Tadi di TF 1 jamnya kondisi harga itu memang lagi turun ya. Jadi kita hanya nunggu dia naik sampai menyentuh area trendline. Makanya saya sudah jelaskan tadi di awalnya harus tahu kondisi pasar yang sedang terjadi. Oke teman-teman, profit ya. Itulah fungsi dan kegunaan trendline ya teman-teman ya.
Jadi cukup simpel, kita harus tahu tren yang di TF besarnya. Jadi masang trendline tuh harus tahu kondisi tren yang di TF besarnya ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di video berikutnya ya, yang mudah-mudahan saya akan memberikan yang terbaik, yang terarah, dan teman-teman bisa memahami ya apa yang saya sampaikan.